Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, berjumpa kembali dengan Kores di sini dan kita menggunakan akun ketiga kita yaitu Perah Istar dengan berbagai macam variasinya ikhwan. Ya, seperti judul yang sudah tertera di majelis YouTube ya, ikhwan yang di TikTok kalau belum tahu. Insya Allah pasti akhir adalah perang. Di sini aku akan memberikan sebuah amunisi dari Yahudinya sendiri tentang pandangan Yahudi terhadap orang yang tidak kawin. Gitu ya. Kenapa aku bahas ini? Karena aku sudah kawin. Jadi kita akan membahas bagaimana sih pandangannya orang Yahudi dan bangsa-bangsa sekitarnya kepada orang yang tidak kawin ya. Ini pedih ini. Makanya cepetan kawin ikhwan. Kembali Bang Kores yang open mic jangan host biar aman. Oh iya, tapi kan aku mau kasih wajah dulu dong supaya kelihatan. Apa kalian tidak kangen dengan rupaku dan bentukku? Kan itu. Kita akan bahas itu ikhwan ya. Dan garis terdepan TCC, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ginagin, akhi Didi NDD, akhi Onten Dongok Raya, akhi Teos Bertato di Paha, akhi Muhammad Ma'ruf, akhi Horizon Dream Fire, akhi Firman, akhi Juan H, akhi Janet Pilih, akhi Ican, ukhti Zahirah Kosanafan, akhi Febriza, ukhti Wuaini, akhi Gev Kobain, akhi Juan, dan akhi Hans McCloy. Yang triliun dipakai buat bicara. Enggak bisa karena ini type C. Dan yang di majelis TikTok juga ya. Akhi Kadal Perang, akhi Firman, lalu ada ukhti Iranoni sama akhi Teguh, akhi Fusion juga. Iyo X, tadi ada Selamat Tahar yang ngetik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti aku katakan barusan, kita akan berbagi amunisi mengenai pandangan Yahudi terhadap orang yang tidak kawin. Selamat menikmati ikhwannya. Habis itu kita baru tanya jawab mengenai syubhat dan fitnah, kan gitu. Oke, aku akan tutup kamera dulu karena harus sebatang dua batang kalau ngejelasin. Set, ya, nah sekarang dia yang besar, ekspat, mantap. Mana nih perbatangan? Oh ini dia. Perbatangan. Pokoknya aku bagi bahan jawaban sobat Oten. Oh iya makanya nanti bertanya aja. Oh ini Hans McCloy Uti Rara ya. Waktu itu sempat ngasih tahu cuma aku lupa afwan. Saya cinta nikotin. Ya Ikhwan, jadi mengenai perkara kawin dan tidak kawin ini yang kadang dibawakan menjadi syubhat dan fitnah dan jadi bahan hujatan juga dari para terhitung penghujat laknatullah alaihim, ternyata sudah menjadi bahan obrolan dari bangsa Yahudi dari zaman abad pertama dan juga abad-abad sebelumnya begitu ya, sampai abad ketiga juga dibahas itu. Nah lalu dalam Yahudi sendiri itu diberitahukan bahwa memang ada perintah mitzvah positifnya, yaitu harus kawin dan beranak pinak. Alhamdulillah. Atau bisa disebut juga dengan prokreasi, kan gitu. Nah terus kalau orang yang tidak mau menjalankan mitzvah positifnya Yahudi ini, dikatakan apa gitu. Nah itu, kita akan melihat ke sana. Kenapa kita bawa ke pandangan Yahudi? Karena Yahudi itu menarik gitu. Suka ada beberapa hukum-hukum yang asik untuk dibahas. Mengenai perkara tidak kawin ini juga ya kita pengen tahu gitu. Karena kan dibilangnya kalau kawin banyak itu apa namanya? Kawin banyak itu tidak bermoral. Kawin itu najis. Jadi kalau di kehidupan berikutnya kata penghujat itu tidak layak ada gitu. Oh gitu. Oke lah. Nah sekarang kalau udah tahu pandangan menurut tahun 2023 bagi penghujat bahwa nikah banyak itu adalah najis dan begitunya, kita lihat coba di abad pertama dari Yahudinya sendiri tentang tidak kawin. Nah itu yang akan kita bahas. Oke? Selamat menikmati. Pertama kita ada ini ya Ikhwan.
Ini ada traktat Kalah Rabati. Aku juga kurang paham ini tentang apa, tapi kita baca aja. Traktat Kalah Rabati itu adalah mempelai agung ya, mempelai agung, dan merupakan elaborasi berbahasa Aram di dalam traktat Kalah. Itu. Ini dari Derek Eretz Rabbah dan Derek Eretz Zuta. Ini adalah traktat minor. Termasuk di dalamnya adalah edisi yang dicetak yang paling banyak di Talmud oleh dengan traktat-traktat minor lainnya. Tapi yang membedakan di sini adalah traktat minor ini tergabung sebagai interpretasi dari gaya dialektika di dalam Talmud. Nah, gitu. Oke lah, sip. Nah, kita langsung aja ke traktat Kalah Rabati ya, mempelai agung, traktat tentang mempelai agung. Di sini dikatakan begini. Whoever deliberately causes an erection should be excommunicated. Siapapun yang menyebabkan ereksi atau engas atau ngaceng harus dijauhi gitu dibilangnya. Biarkan dia berkata ini terlarang karena dia membuat aku tertarik kepada godaan iblis melawan dirinya. Diambil dari perkataan itu, maka hal ini adalah terlarang untuk memegang pudenda. Pudenda itu alat vital ya ikhwan. It has been taught, siapapun yang memegang kelaminnya ketika pipis, sebagaimana dia berpikir dia akan membawa banjir ke dunia. Kenapa? Karena menyentuh itu akan merujuk ke keasikan, dan keasikan akan merujuk ke passion. Terus apalagi dibilang di sini? Dan ini sudah diajarkan. Maka bagaimanapun juga ada batasnya. From the corona, dari corona ke bawah memegang itu dibolehkan, dan dari corona ke atas itu dilarang. Kapan ini dipraktekkan? Hanya kepada pria tidak kawin. Wah, ini ada aturan khusus untuk pria tidak kawin. Nah, di sini ya. Tuh. Jadi pria tidak kawin itu dia tidak boleh megang-megang kelaminnya ketika dia pipis. Bisa gitu ya. Ada aturan khusus untuk orang yang tidak kawin. Nah, ini nanti akan coba kita copy ya supaya kita mendapatkan terjemahan yang lebih asik. Translate. Kita di tag language aja lah, di tag language Indonesian. Mana nih? Masih Indonesia. Ini. Cut. Barang siapa dengan menyebabkan dengan sengaja ereksi dikenakan hukuman mati. Oh, hukuman mati. Ininya aku lupa baca. Siapapun yang dengan sengaja menyebabkan ereksi harus dikucilkan. Biarlah dia berkata hal ini dilarang karena dia membangkitkan kecenderungan jahat terhadap dirinya sendiri. Simpulan dari hadis ini adalah haramnya menyentuh pudenda sebagaimana telah diajarkan. Barang siapa menyentuh kencingnya ketika kencing, maka ia seolah-olah mendatangkan air bah ke dunia. Mengapa? Sentuhan mengarah pada kegembiraan mengarah pada gairah, telah diajarkan. Namun ada batasnya. Dari corona ke bawah diperbolehkan, dari corona ke atas haram. Oh, jadi kapan hal ini berlaku? Hanya dengan pria yang belum kawin, kan gitu ya? Wah, sakti ini datanya ini. Nah, jadi kita udah tahu nih cara-cara orang Yahudi mengajarkan kepada orang Yahudi yang belum kawin. Mereka kalau pipis megangnya itu corona bawah, berarti di pangkal gitulah ya, di pangkal. Kalau megang atasnya dia nggak boleh dia. Bisa gitu ya. Tahu corona kan Ivan? Corona itu bekas jahitan sunat. Nah, itu disebutnya corona. Ini masih yang aman-aman ini, masih yang aman-aman. Next ya.
Nextnya ada ini dari membaca kembali, rabi-rabi yang membaca kembali mengenai suara wanita dan hubungannya dengan lawan jenis, kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi ini asik juga ya kalau aku baca di sini. Baraita, siapapun yang menyebabkan ereksi itu harus mati. Yahudi tuh. Ini untung Al-Quran datang, Ikhwan. Untung Al-Quran datang loh. Kalau enggak berapa banyak itu cewek tewas itu. Berikutnya kita ke rereading. Di sini ya, di sini dikatakan begini, Ikhwan. Mana ini? Especially when the man spends time alone, leading him to rather, yang ini tuh. Other men or even this passage again suggests that women spend time alone with women, he was leading him. Gua lupa ini yang mana ya? Oh, ini. Ini nih. Dua Talmud, maksudnya Yerusalmi dan juga Babylonian Salmi, itu maksudnya. Aduh sakit. Yerusalmi dan Babylon Salmi mengatakan sebaliknya, bahwa unmarried men tidak diperbolehkan mengajar. Ya, ini lihat nih, cowok yang tidak kawin tidak diperbolehkan mengajar karena ibu-ibu yang menemani anak-anak muda ke sekolah dan juga perempuan-perempuan yang tidak menikah atau menikah juga tidak boleh melayani menjadi guru gitu. Karena ayah-ayah yang menemani anak-anak muda ke sekolah. Ini artinya apa? Pria yang tidak kawin tidak boleh jadi guru atau pengajar atau rabi dari anak-anak muda. Karena dia akan berkontak, berinteraksi dengan ibunya anak-anak murid. Gitu. Dan akan bergairah kepadanya dan akan melakukan pelanggaran seksual. Ya, ini loh Ikhwan ya. Dalil ini, jangan dibantah. Ayo, mau dibawa kemana lu? Ya, ini loh. Lu kalau nggak kawin nggak boleh ngajar ya. Nyata ini. Ini artinya cowok yang tidak kawin tidak boleh jadi guru untuk anak-anak kecil. Karena dia akan menjadi berkontak dengan ibunya murid-murid. Dan menjadikan bergairah kepada ibunya murid-murid. Dan melakukan pelanggaran seksual. Mantap. Mantap. Oh, ini ada terusannya. Lalu apa namanya, digagahi oleh dia nanti tidak bisa mengatakan tidak. Aduh, panjer bahaya. Ini Yahudi aja udah wanti-wanti loh. Kawin. Woi, jangan tidak kawin. Waduh, ini asik banget data nih ya. Kalau nggak kawin nggak bisa jadi guru. Ayo. Kalau tidak kawin tidak bisa jadi guru. Yahudi asli nih. Ayo. Makanya kawin. Lanjut ya.
Berikutnya di sini di Mishnah, ini Mishnah berapa ya? Mishnah Kidusin 4 nomor 14. Di sini dikatakan cowok yang tidak kawin tidak boleh menggembala ternak. Apalagi dua cowok yang tidak kawin tidur bersama dalam selimut yang sama. Ini ada penjelasannya biasanya ini. Tunggu, tunggu. Kenapa ya? Kok cowok yang nggak kawin itu nggak boleh ini ya? Kenapa cowok yang nggak kawin ya Ikhwan ya? Kenapa ya cowok yang nggak kawin nggak boleh ini menggembala ternak ini? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Dan kenapa dua cowok yang tidak kawin nggak boleh tidur bersama dalam satu selimut? Ini pertanyaan ini. Kenapa ya bisa begitu ya? Tunggu, tunggu. YouTube aku kacau. Tidak boleh hidup tanpa istri supaya dia tidak tergoda ke pikiran-pikiran seks. Itu Yahudi loh wanti-wanti. Ya. Jadi supaya tidak kebawa ke pikiran seks gitu, ngawin-ngawinin gitu, baik di dunia maupun di akhirat atau sorga gitu. Ya. Ini Mishnah Torah 15 gitu. Ternyata memang ada larangannya ya. Nggak boleh tidak kawin gitu. Yahudi keren juga. Oh ini. Rabi Eliezer berkata, seseorang yang tidak punya istri tidak boleh belajar menjadi ahli Taurat. Oh, anjir. Pedih. Pedih ini. Hukum loh ini loh. Ini Yahudi ini sangat mentaati Torah tertulisnya ya. Ini sadis ini loh. Seseorang yang nggak punya istri tidak boleh belajar menjadi ahli Taurat. Aduh, batinku meronta-ronta ini. Kayak mana ini Kang kawan? Bisa begini loh. Terus jadi selama ini, wah ilegal. Berikutnya ya. Di sini. Oh ini. Misfah mengenai harus berbuah dan memperbanyak keturunan itu dibebankan kepada suami, bukan kepada istri. Lalu kapan laki-laki menjadi wajib untuk memenuhi misfah ini? Dari waktu dia berumur 17 tahun. Jika dia berumur 20 dan tidak kawin, maka dia didakwakan melanggar dan melenceng dari ketaatannya terhadap perintah positif ini. Waduh. Aduh, ini melanggar misfah ini. Melanggar misfah ini kalau nggak kawin dan nggak beranak ini. Ayo. Mau gimana nih? Ini tuh. Ternyata ini ya ribet juga ya kalau tidak kawin. Ribet loh. Kalau misalnya jadi Yahudi terus tidak kawin itu ribet ternyata. Nggak boleh jadi pengajar, nggak boleh jadi ahli Taurat. Dua terakhir keras ini ya. Siap-siap. Tunggu ya. Iya. Ini.
Yang ini dibilangnya apa? Rabi Huna tidak mau menatap kepada pria yang tidak kawin dan lebih dari umur 20. Oh, ini yang sering dikatain Gurunda nih. Ini yang sering dibilang sama Gurunda nih, ini yang sering dibilang. Di sini kita akan mendapatkan sensasi dari kenapa rabi-rabi menyegerakan laki-laki untuk kawin di umur-umur yang sangat awal untuk membentengi dari setan. Karena kemungkinan cara mengekspresikan kebutuhan seks cowok yang belum kawin di atas umur yang sudah puber akan hampir selalu, kalau enggak 501, untuk mencegah ini maka yang terbaik adalah kawin di umur 14. Tapi sekali lagi ini tidak berlaku kepada orang-orang yang sudah melakukannya. Asik. Tunggu dulu, aku mau bahas yang kawin-kawin. Alhamdulillah. Nah, berikutnya yang di sini ya Ikhwan ya. Terakhir nih. Oh, ini ya. Rabi-rabi berkata sama dari sekolah Rabi Ismail yang mengajarkan sampai seseorang mencapai umur 20, yang diberkati, yang suci dan yang mulia duduk dan menunggu untuk pria tersebut sambil berkata, kapan dia akan ngawinin wanita? Sampai dia umur 20 dan gak kawin, maka dia berkata, biarkan tulang-tulangnya terkutuk. Dia itu terkutuk dan Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. Wah, mantap nih, Kidusin 29B nomor 19, pedas. Jadi terkutuk ini orang yang gak kawin, Ikhwan. Dan Tuhan tidak peduli kepadanya. Orang yang tidak kawin dalam pengajaran Yahudi itu terkutuk. Terkutuk kata Rava ya. Terkutuk dan Tuhan tidak lagi peduli kepadanya. Dar, selamat datang di kebenaran. Pedih ya kenyataan yang ada ini ya. Aduh, kayak mana ini kawan? Harus gimana kita? Coba. Ini baru di Yahudi Purba ya. Coba kita lihat ke pagan Roma. Kenapa cowok-cowok reluktan itu apa ya? Reluktan, coba kita copy dulu. Copy. Shit. Ragu-ragu. Oke. Kenapa cowok-cowok ragu-ragu untuk kawin di Romawi Purba gitu. Nah, di sini nanti ada dikatakan untuk membuat cewek-cowok itu kawin, Kaisar Roma Augustus mengeluarkan beberapa hukum yang menghukum cowok tidak kawin. Tuh di pagan Roma aja dihukum cowok tidak kawin tuh. Dan memberikan penghargaan kepada cowok yang kawin dan mempunyai 3 anak. Oh gitu. Coba kita lihat. Maksudnya apa? Dilarang menghadiri permainan-permainan publik dan jamuan makan umum. Waduh, buset. Jadi kalau cowok belum kawin di zaman pagan Roma itu nggak boleh ke tempat-tempat sosial dan juga nggak boleh datang ke jamuan makan publik, buset dah.
Cowok yang belum kawin dipaksa duduk di kursi yang kurang diinginkan di teater, anjay. Undang-undang semacam ini menunjuk pada proses kontrol sosial yang lebih luas. Strategi sosial yang mempermalukan dan tidak menghormati telah berdampak kuat pada kehidupan laki-laki sepanjang sejarah. Status laki-laki dalam masyarakat manapun tidak dapat dipahami secara memadai hanya dengan hukum formal secara harafiah. Ya. Selamat menikmati, datanya kores. Apa yang dibilang di sana? Dibilang di sana bahwasanya lo kalau tidak kawin itu lu dikutuk sama Tuhan dan Tuhan tidak peduli lagi sama hidup lu. Jedar, selamat datang dari kebenaran. Ya. Ini datanya, lihat ini pedas banget ini, Kidusin 29B nomor 19 ya, di sini dikatakan ikhwan. Kapan dia bakal kawin? Sekalinya dia sampai ke umur 20 dan belum kawin, Tuhan di sini berkata, biarkan tulang-tulangnya itu, let's see, swell itu apa ya? Kita copy dulu, lalu kita ke sini. Biarkan tulang-tulangnya membengkak, katanya. Artinya dia itu terkutuk. Lu kalau kagak kawin lu terkutuk ya. Dan Tuhan tidak lagi peduli kepada dia. Aduh, ini gue update OBS malah jadi putus nyambung sinyalnya. Bikin grup WA apa? Ada grup WA-nya TSCC, ikhwan. Masuklah ke sana, TSCC. Pedih banget ya data kores tuh. Mereka mau kabur kemana coba? Mereka mau kabur kemana? Kalau udah kayak gini kejadiannya, mereka mau kabur kemana sekarang? Ayo, tadi sore aja 3 teritung bubuk rata emosi sama gue. Sekarang mereka mau bahas-bahas lagi yang apa? Yang terbaru. Aduh, kok gini ya? Ini aja. Susah. Siapa nih yang mau naik nih? Udah tua. Ya silakan ikhwan yang mau bertanya syubhat dan fitnah yang lainnya. Silakan boleh naik. Tadi amunisi udah aku kasihkan, aku amanahkan kepada kalian lah. Silakan kalian gunakan sesuai dengan karakter bahasa kalian gitu. Cara bergabung ke grup WA-nya itu caranya chat aku di 0813 3753 4473. Kayak gitu. Apalagi tadi ada yang mau nanya syubhat dan fitnah, silahkan. Sama ada yang mau update Gaza, iya deh aku cariin ya yang terbaru ada apa di sini. Yang terbaru ada apa? Yang terbaru itu mengenai Israel Palestina. Tunggu. Kok gini sih? Kita akan update, tunggu ya. Apa yang baru ya? Yang baru. Coba ini apa nih yang baru? Copy selected text, kita ke sini. Indonesia, mana Indonesia? Ini. Oke ini. Nih satu deh. Tapi dia nggak ini ya, dia nggak video ya. Belum dapat yang video. Detasemen mortir Al-Qassam
hancurkan benteng pasukan musuh yang mencoba menembus Juhrul Dik, dan peluru menimpa tentara dan kendaraan mereka. Allahu Akbar. Tewas dia. Lalu update-nya ada apa lagi nih ya? Ini nggak ada. Oh ini. Ini boleh nggak ya? Tunggu ya. Boleh nggak ya? Kita coba aja deh, nggak apa-apa. Kita coba ya. Ngapain gue buka ini? Yahudi membakar Zionis. Ini update-nya Ikhwan. Ini di Amerika ya. Ini kalau nggak salah namanya apa ya? Tuh lupa gue. Mantap ya. Yahudi punya. Kalian luar biasa. Beautiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Zombie Kudus dan Akhi Putra. Bang Kores kalau fit sama Zulfan Ramadhan pasti mantap. Insya Allah, tunggulah. Habis benderanya Ikhwan. Mana sih geser-geser biar gua kasih lagi video-video pelangi, video-video Zionis pelangi. Mana? Seger, mana lu? Sini lu Seger. Keren banget nih Yahudi. Ini baru ahli kitab. Thank you heart-heartnya. Bantuan militer enggak Ikhwan? Kemanusiaan. Jadi Bang, tanggapan podcast Richard Lee enggak ngikutin. Aku enggak ngikutin. Yang terbaru apa lagi ya? Ini paling yang terbaru. Ya, itu aja yang terbaru. Bantuannya bantuan kemanusiaan. Kalau yang ini tunggu ya, ini videonya. Ini yang dari Yordania. Hamas masih sendiri dong Bang. Enggak, ada Brigade Al-Quds, ada Brigade apa namanya? Brigade Al-Quds, Brigade Mujahid. Apa namanya? Islamik apa namanya gitu, lupa gua. Al-Qassam ya Hamas, kalau Al-Qassam. Terus yang atau coba kita lihat di 5730. Kemarin aku udah share sih di tempatnya Ukti di tempatnya Ukti Hesti.
Kayaknya kayak gini enak deh kalau kayak gini ya. Cet, 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 cet. Nah, gini. Cet, 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 cet. Ah, cet. Tapi nanti gua di ban lagi nih akunnya. Gimana ya? Oh ya udah jangan yang cipokan-cipokan. Hai. Ah, janganlah, jangan ini. Ah, ya, ya, dah. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Selamat menikmati. Asik. Pelangi-pelangi di Israel sana ngebombardir Gaza, negara maskulin. Maunya apa ini pelangi? Kenapa dibela? Na gitu. Ini tank belakangnya Ikhwan, tank Merkava, andalannya IDF. Yam. Jadi kita ngapain ya sebenarnya ya? Mereka ini tuh, aduh. Lalu tuh lawan rumah, lawan bayi, coba. Lawan apa lagi? Lawan kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Ibu-ibu lu lawan ya, lu bom ya. Tentaranya mana? Masa babak belur sama Brigade Al-Qassam yang lu incer jadinya warga sipil? Otak dipakai otak. Gua ini sebagai Koreskris kan jadinya ketawa gua kan. Iya ya. Hamas paket di ini apa di pluk gitu. Ditempelin di pantatnya tank Merkava. Bleduk langsung happy birthday to you. Iya, lawannya orang sakit. Ini apa hal kau bikin? Oh iya, ini yang diperangi Brigade Al-Qassam yang begini-begini. Makanya kan mereka barbar, bayi, ibu-ibu, kakek-kakek gitu kan, orang di rumah sakit. Ya orang ini kan tidak butuh itu, Hell is hell. Iya. Neraka aja. Is arhel, is arhel gitu kan. Ya isinya tentara homok semua coba. Gimana kagak barbar akhirnya. Bayangin. Ya. Dan didukung sama ya orang-orang yang tadi itu. Ini pernah. Waduh, buku apa tuh? Distorsi sejarah dan ajaran Yesus. Distorsi ya? Yesus, nah, sampai Yesus tuh jadi Tuhan, kenapa bisa jadi Tuhan itu? Oh gitu, dibahas di situ. Ya. Waduh. Bahas ini, enggak sama beliau nih. Kalau pernah baca The History of God, sejarah Tuhan Karen Armstrong, benarnya di sini lebih enak tuh lagi, lebih terperinci lagi. Bahwa bagaimana lebih terperinci lagi. Abad ke-3 itu orang-orang Yahudi itu seperti disambar petir katanya tuh. Kepala mereka seperti disambar petir, tiba-tiba manusia yang selama ini mereka katakan anak zina, ya. Tiba-tiba jadi Tuhan gitu. Tiba-tiba jadi Tuhan. Oh itu, gitu. Karen Armstrong dalam sejarah Tuhan itu.
Nah di sini kan menjelaskan tentang apa konsili-konsili perdebatan Arius, Natasius kan, sebagian seterusnya. Lengkap di sini nih. Asik sih. Nah, cuman kan kadang-kadang kalau ngomong dengan Oten itu kan ngomong-ngomong tentang ini kan dia kan apa enggak ngerti Gak sejarah nyampe, gitu. gak Dia nyampe. segala tentang sejarah Kristenan itu sendiri. Karena apalagi di tempat kita nih ya, di Indonesia ini kan hanya dogma aja yang kuat di kepala mereka kan. Oh Jadi mereka gitu. tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kita jelaskan ini pun mereka tidak percaya karena terdoktrin kuat bahwa memang Yesus sudah dari sononya gitu dibilang kan memperkosa buku perjanjian lama atau buku apa Tauratnya Musa yang perjanjian lama itu mereka perkosa memaksakan harusnya Yesus jadi Tuhan dengan nubuatan yang dibuat-buat gitu. Nubuatan ramalan-ramalan dibuatkan gitu. Karena doktrin tadi. Dan ini memang sengaja terus didoktrin itu oleh pendeta-pendeta tadi. Makanya aku tertarik dengan ucapan Helbrook Lucy itu. Helbrook Lucy, The Religion, bukunya bagus itu. Nah, dia menjadi ateisme akhirnya. Ateisme. Maka dia bilang, membeli Bible, jangan kau baca, maka kau menjadi Kristen yang baik. Nah, itu kalau orang-orang Kristen yang baik kan. Nah, mereka tuh tidak pernah baca Bible kok. Hanya mendengar ucapan pendeta yang harus memaksa mereka dengan persepuluhan dan sebagainya kan. Berbuat membayar mereka, tapi perbuatan mereka pun tidak dihitung sebagai perbuatan baik. Karena percaya aja, itu baik mereka tuh. Dan di Al-Quran juga kan mengatakan bahwa di antara mereka ini ada yang baik. Nah, membeli Bible kau baca seadanya, maka kau menjadi bajingan, dia bilang. Nah, kalau kita lihat pendeta pastor yang jadi bajing, mereka membaca seadanya, artinya membaca yang menguntungkan diri mereka sendiri, gitu. Ya kan? Tentang persepuluhan. Mereka tuh tidak pernah mengoreksi persepuluhan itu. Oh, itu literal. Itu betul gitu kan. Tapi yang lain-lain kan mereka bilang, oh itu harus perumpamaan, harus kita ngertikan perumpamaan. Itu sarkasme dan macam-macam alasan mereka untuk membantah itu. Nah, tapi kalau persepuluhan mereka baca tekstual. Nah, itu untuk ngutanya. Maka mereka jadi bajingan dari masjid, penuh intrik untuk menipu Kristen-Kristen yang baik yang pertama tadi, atau domba-domba yang ku bilang berotak keledai itu. Kenapa kita membeli Bible, kau baca dengan seksama, dan kau renungkan isinya, maka kau akan keluar dari Kristen itu, menjadi ateisme, malah kau akan menjadi pembenci Kristen itu. Nah, itu kita harus berluci. Ternyata benar. Ya. Coba tengok orang-orang betul-betul baca pelan-pelan, dia merenungkan isinya, meneliti, merenungkan, keluar mereka dari Kristen. Nah, yang cerdas di antara mereka, insya Allah menjadi mualaf. Yang setengah cerdas dari mereka itu menjadi ateisme. Kan itu. Yang bahlul, yang dungu tetap menjadi Kristen. Karena doktrin. Nah, itu penjelasan itu tuh. Mantap. Coba lihat kalau kita jelaskan kan, antum jelaskan, tunjukkan bukti dengan mereka kan. Ini datanya di biblos mereka kan mereka tolak. Lucunya mereka ini menolak yang tertulis, tapi mengimani mati-matian yang tidak tertulis. Kan? Nah, kan? Mana ada tulis Tritunggal dalam biblos? Mereka imani mati-matian itu, mereka percayai. Yang tertulis mereka tolak habis-habisan. Nah, itulah penyakit Oten tadi. Kristen itu. Jadi dari semua sektor itu seperti mereka. Kebanyakan seperti itu. Mereka memang diajarkan memang bertaklid buta lah itu istilahnya kan, bertaklid buta. Jadi imani aja. Dan doktrin ini ditularkan oleh Paulus tadi. Ya kan? Aku berbicara bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Jadi yakini aja lah. Kan gitu. Yakini aja. Mantap. Yakini aja. Ini yang kayak gini-gini Oten. Jadi kita ngomong ngarol ngidol ya. Nanti kalau ada Oten naik baru kita ke topik ya. Cuman aku tuh untuk bicara dengan Oten nih tentang konsep ketuhanan, tentang Biblia sudah malah di depan sahabat. Entah apa-apa dibilangnya untuk apa? Untuk perempuan yang dianggap mereka pesundal, Maria Magdalena itu, Lukas 7 itu kan. Meminyaki rambutnya, mencium kakinya dan sebagainya kan. Ini sebagai manusia gitu, yang beradab gitu loh. Sementara perempuan ini kan difitnah ini. Ya kan gitu.
Nah, di mana adab dan akhlaknya itu? Kita ni aja yang bukan siapa-siapa, ada kawan kita kenal atau siapa pun, ya, tetangga kita tengok kita gitu, mungkin besoknya pun kita tidak tegur orang itu. Brengsek Yo, benar. Kan gitu kan? betul. Ya kan gitu. Ini manusia yang jadi panutannya, jadi Tuhan gitu, sembah dia gitu. Bisa seperti itu, mereka diam-diam aja, anteng-anteng aja gitu. Nah, kan gitu. Makanya Martin Luther itu sampai punya kesimpulan, oh ini Martin Luther ini berat lagi, makin berat lagi noten kalau dengar. Hah? Sampai berani membuat kesimpulan bahwa Yesus ini dianggap suci, ini pernah melakukan perbuatan yang sangat-sangat tercela kalau dalam Islam, zina. Bayangkan itu, Oh, iya. Martin Luther. Itu nama artikelnya ini ya, apa, table talk. Tabel talk itu. Tabel talk. Nah, ini keluar dari mulut pendiri Protestan itu sendiri. Bayangkan itu. Yo, segitu ya. Ya, kalau dari mulut bom-bom itu angin lalu kan gitu. Dari mulut Marawali, umpama fitnahan itu ada, itu tidak ada persoalan. Tapi ini dari mulut seorang tokoh Kristen yang menjadikan Protestan itu dengan 42.000 sekte. Bayangkan itu. Masih kisah 42.000 sekte. Bisa keluar ucapan gitu. Bagi menyimpanan. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Dia mengklaim dari ajaran kasih. Kan? Ya. Tapi dia ngutuknya setelah abad ke-19 akhir. Setelah semua kolonialisme penjajahan Kristen ini di bumi Muslim Islam menjadi pecundang, gitu kan? Jadi pecundang. Artinya mereka kenyah lagi ke tempat mereka setelah merampok, setelah mencuri di seluruh negeri yang menjadi kolonialisme seperti Amerika, yang masih mereka kuasai, pergi Australia, Selandia Baru, gitu kan? Tapi mereka udah tidak nak curiga kan? Itu hanya kedok dia bilang, hanya kedok untuk kebiadaban Kristen ini bang. Dari awal sampai hari ini. Nah itu David Lamar. Bagaimana dia malu sebagai Kristen dulunya. Dia menceritakan 120 juta orang bangsa Indian dibantai mereka dengan Holocaust sampai hilang belasan atau mungkin puluhan sub suku Indian itu hilang sampai hari ini. Nggak ada generasinya lagi. Bayangkan itu. Belum lagi bangsa aborigin. Bangsa aborigin dibantai mereka di Australia. Bangsa Maori di Selandia Baru. Bangsa Afrika. Nah, ini kekejaman. Alhamdulillah. Ya, jadi Kristen kenapa bisa diterima di Eropa setelah konsili ini? Kan gitu. Mereka menerimanya dengan terpaksa gitu. Dengan terpaksa mereka harus menerimanya karena ada trauma psikologi. Kalau enggak kan dibunuh mereka. Berapa banyak pengikut Arius mereka bantai, ya kan? Karena Arius menolak bahwa Yesus ini ciptaan. Nah, gitu. Oh iya. Mereka bantai. Kemudian ada konsili terusnya kan? Nah, akhirnya mereka menerima tadi dengan secara terpaksa. Kemudian dengan kerakusan para paus, dengan kerakusan para kaisar di sana, raja-raja untuk kan, mereka diterima dengan terpaksa. Makanya kalau kita lihat gereja-gereja itu, sebenarnya gereja yang ada itu mereka tuh ngerampok kuil-kuil penyembah Zeus yang udah ada gitu loh. Diklaim mereka itu gereja Kristen, itu tidak ada. Contohnya apa? Coba tengok patung-patung yang ada di situ kan. Ada enggak patung wajah Yahudi? Tuhan mereka orang Yahudi. Patung Zeus, patung Jupiter, patung Diana, patung Osiris dan sebagainya kan, yang ada di gereja-gereja di Eropa itu. Nah, mereka ngerampok itu. Kemudian mereka kalau rehab tuh ya direhab lah lagi sedikit-sedikit. Itu pun hasil rampokan mereka dengan pajak tadi. Dengan pajak ya, dengan hal-hal yang memang di luar luar nalar manusia. Maka kalau kita lihat apa kontribusi Kristen untuk peradaban dunia ini, tidak ada. Yang paling topnya kontribusi dunia, mereka membuat anggur, membuat miras dengan membuat alat penyiksaan
Nah itu aja yang tuh. Untuk Ya, kemajuan modern sama sekali tidak ada. Betul lah. makanya aku gabung ke ini Akhi Hen baca ya. Kita perhatikan Amerika, Kanada, Australia. Ini sama kayak Palestina ya posisinya. Dijajah, ingin dijajah oleh bangsa pendatang. Apa yang terjadi ketika pribumi tidak memegang atau memeluk agama Islam? Apa yang terjadi? Yaitu Australia, Kanada, Amerika punah, pribuminya punah. Jadi warga negara ketiga di sana habis. Ya. Itu yang terjadi. Terus kenapa Palestina? Terus kenapa Palestina masih ada? Karena memeluk Islam sehingga mereka kuat sampai sekarang. Itu ikhwan, indahnya Islam. Contoh nyata di tempat kita ya. Maaf untuk saudara-saudaraku di Papua. Ini kan mereka dengan atas nama budaya oleh misionaris itu, mereka tetap disuruh pakai koteka itu dengan atas nama budaya. Apa agama mereka itu? Kan Kareseteng. Itu. Jadi tidak ada peradaban mereka, tidak ada dibuat. Jadi kalau Mel Atok, seorang pendeta yang sedikit jujur lah aku bilang ya, mengatakan memang benar. Di mana banyak Kristen, di situ kemerosotan moral itu terjadi besar-besaran. Tidak usah jauh-jauh tempat aku sini gitu. Banyak orang suku asli ini kan mengklaim diri, memaksakan diri harus menjadi Kristen itu. Rusak benar. Mengatasnamakan budaya, buat gawai. Gawai itu nih pesta. Miras saja, mabuk aja. Itu berjudi, mabuk. Ya kan? Dah 2-3 bulan bunting sana-sini perempuannya. Nah, itu. Jadi memang benar. Jadi merusak moral mereka. Karena tadi beragama ini dengan akal sendiri. Bahwa meyakini, udah ditebus. Udah ditebus. Gitu kan? Dogma yang kuat tadi. Coba kita lihat umpama daerah-daerah yang mayoritas. Contoh Timor Leste. Miskin deh kau sekarang nih. Kau makanlah lumut yang tumbuh di kaki patung Yesus tuh. Biar ngenyangkan perut kau, jangan kau nak balik ke Indonesia lagi. Ke NKRI ini lagi kan. Gitu Ikhwah ya. Jadi perlu sejarah. Barang siapa tidak tahu sejarah, maka dikibuli oleh dongeng. Gitu. Nah banyak oten-oten ini kibuli oleh dongeng. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia cerita sejarah awal itu seperti apa. Kan? Dengan cara licik mereka menyebarkan itu. Dengan cara dusta. Dengan cara mengeksekusi. Dengan cara, kalau istilah mereka ni, apa nama ni, inkuisisi. Satu lagi, apa nama ni, lupa aku tu. Kalau tidak mau dipaksa. Reconquista. Rekonstruksi apa namanya? Inkuisisi, satu lagi yang kalau di Spanyol itu apa nama kemarin? Reconquista. Reconquista ya. Iya. Yang dibantainya orang-orang di Spanyol itu, ya kan? Morocos dan Maranos. Maranos Ya, tuh ya. Yahudi yang dipaksa masuk. Ya. Morocos itu orang Islam yang dipaksa masuk. Jadi betul. Jadi Maranos orang Yahudi disuruh masuk Katolik itu, tapi mereka diam-diam mengajarkan dengan anak-anaknya gitu. Dia diam-diam mengajarkan Yahudi, tapi karena udah sekian generasi maka hilang itu. Maka mereka akhirnya menjadi dari Katolik itu. Kalau Moriscos itu orang-orang Islam tadi yang dipaksa untuk menjadi Kristen itu, tapi diam-diam mereka mengajarkan anak. Tapi karena tahun berganti, abad berganti, hilang. Maka sekarang hari ini kan mereka pun konvers kembali kepada Islam itu. Setelah tahu mereka sejarah nenek moyangnya. Dipaksa tadi kan. Nah, karena memang ajaran mereka kan juga gitu, seperti itu. Dibenarkan gitu, maksa orang nih. Di Amanat Agung kan. Nah, baptislah mereka dengan nama bapa anak tadi kan. Kalau mereka tidak mau dihukum. Nah tadi, makanya tadi dihukum, mereka dipaksa makan babi. Sadis benar orang ini. Memang kalau David lamar tuh memang harga kesini kadok aja. Kadok aja untuk menutup kebiadaban ya.
masa lalu dan hari ini gitu. Mantap Akhi Hen. Yuk sah, aku mau closing karena info sudah disampaikan dengan baik. Akhi Hen, jazakallahu khair sudah mampir. Iya aku. Wa iyyakum. Jadi ikhwan, itulah ya nikmat iman ini ya, hanya Islam. Ini yang harus kita pegang teguh dalam otak dan logika kita. Hanya Islam yang Tuhannya tidak ada bentuk binatang, bentuk manusia, bentuk patung, dan juga bentuk fotonya. Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang dimana memberikan kita keterangan-keterangan bagaimana Tuhan yang benar, yaitu Allah sendiri, dan bagaimana itu berhala yang menjadi Tuhan-Tuhan yang salah. Allahu Akbar. Pegang terus iman kita, dan semoga Allah selalu meluruskan niat kita dalam membantai syubhat dan fitnah yang datang dari para penghujat Islam, dan juga semoga Allah berikan kemenangan yang menyata kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga disegerakanlah azab bagi para penghujat munafikun dan juga kufar harb. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Live kita yang edukasional ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, aku keluar langsung pamit. Terima kasih. Siap, Akhi Hen. Wayakum.